Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Selamat siang sahabat Sonora, kita akan hadir di siang hari ini kembali menyapa masih dalam program Teras Kota hingga pukul 12 siang. Dan kali ini kita akan kembali hadirkan talk show bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Kita akan hadir selama 1 jam hingga pukul 12 siang. Kami akan siapkan inspirasi untuk Anda, terutama topik dan bahasan diskusi kita di siang hari ini adalah Satya Gatra. Satya Gatra sendiri adalah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Khususnya nanti kita akan lebih spesifik juga belajar bareng begitu di Balai Penyuluhan KB Mergangsan. Nanti kita juga ngulik lebih dalam begitu ya, bagaimana pelayanan atau kemudian program-program yang bisa diakses terkait dengan Satya Gatra. Bersama dengan saya Victo di siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 557762 untuk telepon kami langsung, atau Anda bisa ke WhatsApp kami di 0817 5483 200. Sekali lagi di 0817 5483 200. Kita akan live 1 jam hingga nanti pukul 12 siang. Sudah bersama dengan saya 2 narasumber yang hadir di perbincangan siang hari ini. Yang pertama ada Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY, ada Dr. Yuni Hastutiningsih, SKM MKes. Saya manggilnya Mbak Yuni. Iya. Selamat siang Mbak Yuni. Selamat siang, Selamat Mas. siang. Sehat nggih Mbak Yuni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Satya Gatra juga. Kemudian ada penyuluh KB dari Kementerian Mergangsan, ada Wuryandari Puspitawati SH. Betul ya Bu Wuri ya? Betul. Ya, oke. Saya manggilnya Mbak Wuri. Kita akan ngobrol nanti sama-sama terkait dengan Satya Gatra. Ini akan jadi diskusi yang menarik karena ada sebuah kata yang kemudian menjadi perhatian kita, saya terutama, ketika kemudian terima judul diskusi kita adalah keluarga. Keluarga itu di pandangan saya sih institusi paling kecil di masyarakat, tapi kemudian sudah ada sistem pemerintahan di sana biasanya. Betul sekali. Ada presidennya, ada menteri keuangan, ada anak-anaknya. Jokesnya gitu sih. Nah, kita akan bahas terutama soal Satya Gatra. Nah, sahabat Sonora, kembali Anda kami ajak untuk bergabung di 557762, untuk WhatsApp kami di 0817 5483 200. Anda di WhatsApp bisa voice note, bisa ketik dengan chat juga boleh. Silahkan, nanti bisa kita jawab pertanyaan Anda. Kita mau kenalan dulu sebelumnya terkait dengan Satya Gatra. Nah, ini apa dan kemudian bagaimana programnya, terus kemudian secara detail seperti apa. Nah, mungkin saya mulai dulu dari Mbak Yuni, biar secara umum dulu begitu ya Mbak Yuni, kaitannya dengan Satya Gatra. So, ini program apa Mbak Yuni? Oke, Satya Gatra itu yang pertama itu singkatan ya, Oke. jadi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Dari namanya itu sudah kita bisa lihat nih, arahnya adalah mensejahterakan keluarga supaya sejahtera seperti apa. Nah, tujuan Satya Gatra ini untuk mengoptimalkan fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, Mas Vito. Oke. Jadi seperti yang Mas Vito bilang tadi, bahwa keluarga adalah unit terkecil dari bangsa dan negara, betul kan? Betul. Jadi kalau ibaratnya kalau dari negara itu kan ada provinsi, dari provinsi ada kabupaten, sampai pada titik desa ada RW, RT, sampai kemudian ada unit-unit terkecil keluarga. Jadi
alangkah indahnya ini ya, apalagi jargon-jargon negara kita, bangsa kita untuk Indonesia emas misalkan 2045 ya. Itu harusnya dimulainya dari pembangunan keluarga dulu. Bagaimana keluarga itu berkualitas begitu kan. Nah, tetapi untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang berkualitas ini sebenarnya secara teori mudah mungkin ya, tapi secara prakteknya tuh sulit gitu. Iya. Betul kan? Iya. Mas itu udah berkeluarga belum nih? Kebetulan belum, doanya Belum ya. Jadi untuk Nanti saya adik-adik penyuluhan juga, berarti ya. benar Untuk sekali. ini ya, persiapan pernikahan. Jadi untuk adik-adik juga yang belum menikah Oke. ini wajib mendengarkan ini ya. Karena anak-anak muda sekarang kan banyak sekali trennya ya. Oke. Tetapi pernikahan itu hanya bukan cinta dan sebagainya gitu. Begitu nikah jebret, waduh, Oke. masalah A, B, C, D bermunculan nih. Mulai dari keinginan istri, perbedaan prinsip, susu anak dan Oke. sebagainya. Tetapi jangan berkecil hati. Ternyata pemerintah tuh nggak diem gitu kan. Selain beberapa dinas, beberapa program yang memang menyentuh secara langsung, ada juga program yang memang inti untuk apa ya, dalam rangka untuk mental health-nya, kasarnya gitu, tempat curhatnya. Kita juga itu namanya kalau di BKKBN dengan dinas DP3AP 2KB di kabupaten kota itu namanya Satya Gatra. Istilah kerennya itu tempat curhatnya siapa saja Oke. yang mengalami masalah keluarga. Nah, Oke. itu kepanjangan apa, pengecilan dari ini ya, pengertiannya ya, supaya mudah diterima masyarakat. Sebenarnya juga di provinsi bahkan instansi lain juga membuatnya banyak sekali. Nah, ini kalau di BKKBN namanya Satya Gatra. Apa saja sih layanannya? Banyak sekali, ada 8 layanan Mas Vito di sini. Yang pertama, layanan konsultasi, konseling data dan informasi Bangga Kencana. Bangga Kencana itu apa? Pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Ada data macam-macam informasi, mulai dari masalah apa ya, misalkan sekarang trennya isu stunting ya. Misalkan di sebuah kelurahan ada seorang pengusaha mau membantu keluarga risiko stunting. Terus bingung nih, di mana ya? Saya punya uang nih mau ngasih telur, mau kasih sembako gitu kan. Nggak tahu rumahnya di mana. Tanya di Satya Gatra bisa. Kami ada datanya, by name by address ya. Tentu saja dengan ketentuan yang berlaku ya, karena bersifat data begitu ya. Kemudian ada layanan konseling keluarga balita dan anak. Jadi kalau ada ibu-ibu yang misalkan mengalami kesulitan itu untuk menghandle anaknya yang kayaknya kok nakal banget, atau susah makan, atau hubungan anak dan ibu atau anak dan ayah itu gimana gitu kan, terus bagaimana mengerti pertumbuhan tahun by tahun, bulan by bulan, bisa menanyakan di kami. Kami juga ada konselor-konselor yang terpercaya dari sisi pendidikannya, keahliannya itu kami ada. Kemudian ada konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja. Remajanya sendiri bisa konsultasi, keluarganya juga bisa. Misalkan ya ibunya punya anak susah banget dikasih tahu, nakal, nggak mau belajar, bisa juga curhat ke kami gitu kan. Itu baru 3 layanan nih dari 8. Jadi yang keempat itu konseling keluarga lansia dan lansia. Jadi kalau misalkan bapak ibu di rumah punya lansia, maksudnya punya ada keluarga lansia, terus bingung, ternyata lansia kok begini sifatnya, kok sensitif gitu kan, terus makannya apa, nggak mau makan dan sebagainya, bisa konsultasi ke kami. Kami juga ada ahli lansia gitu kan. Itu dari keluarga. Kalau lansianya sendiri merasa kesepian gitu, kami juga ada bisa gitu menerima lansia bisa curhat ke kami. Itu yang keempat. Yang kelima ada layanan konsultasi konseling pranikah. Nah, kayak Mas Vito ini merencanakan mau nikah apa saja ya gitu kan. Kayaknya butuhnya hanya rumah, penghasilan bulanan, ternyata nggak cukup itu. Bagaimana merencanakan kehamilannya, calon anaknya supaya nanti menjadi generasi yang unggul gitu kan. Bibitnya itu unggul, bagaimana cara supaya kandungannya sehat betul. Kemudian bagaimana menjaga kesehatannya, sampai kepada masalah ekonominya, beda prinsip dan sebagainya, memahami, merencanakan keluarga itu di kami juga ada. Itu yang kelima. Terus yang keenam, itu bisa konsultasi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi. Kalau misalkan bingung, ini kok tidak teratur misalkan, atau malu ke puskesmas, ke dokter, bingung, by phone, by WA di Satya Gatra juga bisa sekali. Nanti
kalau misalkan Satya Gatra ini tidak bisa memberikan jawaban yang kira-kira yang dibutuhkan bisa spesifik, kita bisa merujuk itu, Mas Vito. Jadi jangan khawatir kok semuanya bisa gitu kan. Kita juga ada sistem rujukan. Nanti kan dihubungkan pada ahli-ahli yang terkait, termasuk bagaimana aku ini mau pakai AB, pakai IUD atau pakai kondom, mana yang tepat gitu. Bingung, betul sekali. Itu juga bisa di kami. Termasuk misalkan konsultasi konseling keluarga harmonis. Jadi untuk menambah keharmonisan keluarga itu apa sih tip-tipnya gitu. Itu juga sering healing atau apa? Itu juga bisa gitu loh. Kadang-kadang kenapa sih suami sekarang kok diem gitu. Terus kenapa sih aku uring-uringan gitu. Jadi untuk menambah motivasi biasanya kan saling mengingatkan dan sebagainya, itu tip-tipnya juga di kami bisa. Dan yang terakhir ada konsultasi dan konseling pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif. Jadi di BKKBN ini ada namanya program untuk peningkatan UPPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Dan sekarang bukan hanya aseptor, Mbak Wuri ya. Jadi kita juga ada keluarga risiko stunting, keluarga rentan termasuk lansia yang mau memulai usaha, bingung kira-kira saya punya apa, bakat apa, saya nggak punya modal dan sebagainya, mau konsultasi dulu, boleh di Satya Gatra. Nah, kebetulan yang di kota ini yang hadir di sini juga Mbak Wuri ini adalah ada di Balai Penyuluhan Mergangsang. Satu lagi sebenarnya ada di Jetis kalau di kota, dan ada juga di kantor BKKBN depan itu ada provinsi. Satya Gatranya provinsi. Monggo untuk warga kota Yogyakarta, kami dengan senang hati menerima Bapak Ibu semua dalam rangka kita meningkatkan keluarga kita menjadi keluarga berkualitas. Begitu Mas Victor. Baik. Sebagai pembukaan. Nah, itu sudah dijelaskan dengan lengkap sekali sama Mbak Yuni dari Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga perwakilan dari BKKBN DIY. Jadi itu secara umum ada layanan-layanan yang bisa diakses kemudian untuk keluarga-keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang kemudian harapannya kalau unit terkecilnya sudah sehat, sudah sejahtera, sudah punya kualitas yang baik, nanti pasti secara masyarakat dan secara umum akan jauh lebih baik untuk negara juga. Nah, makanya keren juga ya Mbak Yuni akhirnya yang diurusin bahkan sampai unit terkecil loh. Betul sekali. Karena memang pondasinya di masyarakat ini keluarga sekarang betul. Beberapa pertemuan yang kita hadiri juga Mas Vito, jadi kenakalan remaja itu begitu diteliti, ditelusuri itu basicnya dari keluarga memang. Keluarga yang ada bermasalah begitu kan. Dia anak-anak jarang ya mau curhat langsung ke orang tuanya begitu kan. Kemudian juga mau ke saudara juga agak segan. Kemudian dia curhat kepada temannya. Nah, saat temannya itu lingkungannya tidak bagus juga, maka mereka akan berkelompok. Arahnya ke ini betul. Jadi anak-anak bermasalah tuh bisa jadi satu senasib penanggungan gitu Mas itu. Akhirnya mereka kemudian menjadi satu bagian, kemudian mencurahkan melakukan hal-hal yang di luar seyogyanya anak-anak lakukan. Nah, itu yang kemudian menjadi ya sedikit kriminal dan sebagainya. Ini perlu menjadi keprihatinan kita bersama ya. Makanya BKKBN membuka ini seluas-luasnya untuk bagi keluarganya maupun anak-anaknya, remaja, monggo, bahkan sampai lansia, bahkan balita gitu kan. Kita siap menerima curhatan. Jadi kalau Satya Gatra itu tidak memberi solusi secara konkret, dalam artian kita itu ngudari benang ruwet Mas itu. Betul. Jadi solusi itu sebenarnya di kepala ruwet aja gitu biasanya. Betul. Solusi itu akan keluar dari beliau-beliau sendiri sebenarnya. Betul. Tapi untuk mencari akar permasalahannya di mana, diurai solusinya sesuai dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang beliau-beliau miliki yang curhat itu nanti akan tumbuh gitu. Oke. Baik. Itu dari Mbak Yuni. Kita break sebentar. Nanti saya setelah ini ke Mbak Wuri sebagai yang kemudian paling dekat dengan keluarga-keluarga, terutama di tingkat kemantren. Nah, ini kan tentu kalau dari timnya Mbak Yuni, tentu juga ketemu sama masyarakat, ketemu sama keluarga-keluarga juga. Tapi kemudian yang mungkin lebih dekat aksesnya nanti ke Mbak Wuri sebagai penyuluh KB di tingkat kemantren. Nah, ini nanti kita melihat juga dari sisi yang real begitu, bagaimana kemudian aksesnya, kebutuhan akan layanannya, terus kemudian implementasi langsungnya di tingkat kemantren itu seperti apa. Karena ini menjadi program, tentu sudah dilaksanakan. Nah, nanti kita mau belajar bareng-bareng gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kemantren lain juga untuk
ada gitu ya layanannya. Nah, kami kembali setelah komersial break berikut ini dari pukul 11 hingga 12 siang masih bersama dengan Mbak Yuni dari Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY, dan ada Mbak Uri setelah ini yang juga akan ngobrol dengan kita, penyuluh KB Kementerian Mergangsan. Kami break sebentar, nanti kami kembali di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora. Sahabat Sonora, kita hadir kembali bersama dengan talk show kita dengan topik kita Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB Mergangsan. Nah, ini nanti kita mau lebih spesifik begitu ya, terutama di tingkat kementerian, karena menarik ketika sebuah program hadir kemudian harus diimplementasikan, ketemu langsung dengan masyarakat, ketemu juga ke lapisan yang paling bawah, karena institusi paling kecilnya tadi adalah keluarga. Maka kita mau mendengarkan langsung juga dari Mbak Wuri sekarang. Tadi sebelumnya ada Mbak Yuni, penyuluh KB Kementerian Mergangsan. Pertanyaan saya sederhana tapi mungkin jawabannya bisa lebih banyak gitu Mbak Wuri. Jadi apa kabar teman-teman Mergangsan dan juga kaitannya dengan program ini, Mbak Yuni? Sejauh ini seperti apa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Victor Ya, dan selamat juga pendengar Sonora. Bahagia sekali kita bisa ketemu di udara. Jadi mungkin sebagai pelaksana program Satya Gatra di Kementerian Mergangsan di Balai Penyuluhan ini, memang kami bisa bercerita dikit ya. Boleh, jadi monggo. Satya Gatra ini dulu kan memang istilahnya masih PPKS ya. Jadi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itu disingkat PPKS, belum Satya Gatra seperti sekarang. Nah, jadi karena PPKS ini istilah juga banyak yang memakai, jadi akhirnya oleh BKBN dirubahlah menjadi Satya Gatra. Lebih bagus ya. Oke, iya, ada sejarahnya ternyata ya. Iya, terus kemudian untuk Satya Gatra di Kementerian Mergangsan itu pertama kali diresmikan itu tahun 2014. Dan punya nama nih Mas Victor. Ya. Jadi namanya Satya Gatranya bersahaja. Itu dulu teman-teman kami yang awal merintis ini. Jadi bersahaja itu ada singkatannya, jadi bersama satu tujuan bahagia sejahtera. Ya, itu artinya kita tidak hanya BKBN tapi mengajak bersama semua mitra terkait untuk satu tujuan, artinya membuat keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia sejahtera gitu ya. Kemudian keberadaan Satya Gatra bersahaja ini itu tepatnya menempati kantor di lingkungan kantor Kementerian Mergangsan di Jalan Sisingamangaraja nomor 55. Jadi awalnya memang sebenarnya Satya Gatra ini itu adalah kepanjangan Satya Gatra yang ada di provinsi, mendekatkan pada masyarakat. Jadi kalau masyarakat kabupaten kota mau tadi curhat, nggak harus ke provinsi kan jauh. Jadi ini di setiap kabupaten kota ada didirikan. Nah, di kota di Kementerian Mergangsan kebetulan yang kami punya Balai Penyuluhan. Jadi di situ juga kami, kebetulan saya sebagai pelaksana itu mulai tahun 2020 kami dipindahkan ke Mergangsan. Jadi sebelumnya memang karena tidak ada pelaksana khusus, jadi kalau dulu itu pernah ada, jadi memang ada tenaga profesional khusus yang direkrut karena Bu Tanti sebagai artinya di tingkat kota itu ada anggarannya, tapi setelah itu tidak ada, jadi semuanya diserahkan kepada PKB yang ada di Kementerian. Nah, jadi artinya itu ya, kita sejarah ada. Jadi saya dari 2020 sampai sekarang sudah 4 tahun ya berjalan. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang kami laksanakan, implementasinya seperti yang tadi disampaikan ada 8 ya. Tapi kita lebih banyak memang banyak kan sasarannya keluarga. Memang kita menggarap siklus keluarga dari mulai balita sampai lansia. Namun
belum dimanfaatkan keluarga secara maksimal ya. Jadi mereka juga mungkin yaitu tadi masalah keluarga mungkin keep ya, nggak bisa disampaikan secara atau artinya rahasia, nggak mau aib mereka malah. Tapi sebenarnya kan tidak begitu ya, sekarang kita justru ingin membantu apa yang bisa kita bantu ya, agar mereka bisa keluar dari permasalahan. Saat ini dari 8 pelayanan itu memang yang banyak kita layanan itu yang pelayanan data informasi dan dokumentasi. Tadi sudah sampaikan Bu Yuni tentang data keluarga berencana dan kependudukan ya, banyak dimanfaatkan. Jadi ada yang datang, Bu kami butuh data tadi stunting, verbal ya, KRS, karena itu dimanfaatkan sekarang oleh tim pendamping keluarga. Kemudian ada Bu kami mau lomba nih, lomba jadi data kependudukan, data KB, data keluarga yang punya balita itu juga kita melayani. Sediakan, Kemudian ada yang untuk survei, kebetulan juga ada survei ketahanan keluarga nih. Saat ini enumerator datang untuk membantu DP3 ya, untuk survei ketahanan keluarga. Kita kasihkan data-data keluarga yang menjadi yang membantu mereka lah di lapangan untuk bisa bertemu dengan keluarga-keluarga sasaran. Jadi sebenarnya data itu banyak ya. Kita kan BKB ini artinya punya data kependudukan melalui pendataan keluarga ya. Jadi di situ kita memang kita yang artinya ada nggak boleh kita berikan akses itu langsung kepada mereka, tapi melalui kami gitu ya. Itu kemudian informasi ya tentunya yang berkait dengan program Bangga Kencana dan percepatan stunting ya. Kemudian yang selanjutnya memang yang banyak yang diakses itu PUS, pasangan usia subur yang ingin ber-KB. Jadi mereka ingin KB tapi bingung ini baiknya pakai apa ya? Saya cocok nggak? Ya kita berikan konseling. Jadi kita artinya berikan penjelasan tapi keputusan tetap mereka ya, suami istri ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang pembinaan usaha ekonomi ya, itu juga kita pernah lakukan. Jadi kebutuhan masyarakat apa? Kami pengen, sekarang kan eranya online. Kami pengen masarkan lewat online, digital ya. Biar menarik orang tertarik. Ayo gimana menampilkan foto yang cakep, cakep ya, tahu yang kita ngundang narasumber bagaimana. Akhirnya kita artinya fasilitasi juga fasilitasi. Ya kalau yang lainnya itu kebanyakan diakses oleh kader ya. Kita punya kader program Bangga Kencana itu banyak Mas. Ada kader KB. Itu aja mulai dari tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat RT ya. Kemudian ada kader kelompok-kelompok keluarga ya, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, lansia, ada PIK-R juga anak-anak remaja. Betul. Kemudian ada UPPKA tadi. Yaitu kader kami semua, jadi kadang datang konsultasi tentang tusi mereka, tentang pelaporan, tentang SPJ dan sebagainya. Kemudian tentang TPK juga, kita kader TPK stunting ya. Jadi kebanyakan ya memang mereka kebanyakan tusi. Jadi kalau masyarakat keluarga sendiri yang punya masalah itu masih jarang, bahkan hampir tidak ada. Apa mereka juga mungkin ya itu tadi yang pertama mungkin keep ya, yang kedua mungkin sebenarnya kita sudah sosialisasi ya sama kader-kader setiap pertemuan, ibu-ibu ini loh kita punya pusat pelayanan, monggo dimanfaatkan. Jadi jangan dianggrokkan gitu saja Tapi ya sekali lagi kan kita nggak bisa memaksa mereka harus datang. Jadi kalau mereka butuh kita siap membantu. Kemudian untuk jam pelayanan sebenarnya kita jam kerja ya. Jadi hari kerja, jam kerja kita layani. Bahkan ada yang mungkin nggak bisa ke kantor. Kita siap, kita ke lokasi kunjungan seperti itu. Jadi kita sebenarnya PKB itu 24 jam. Ini layanan kedaruratan berarti. Jadi kita ini nggak hanya jam kerja sebenarnya, walaupun sebenarnya kalau jam pelayanan gitu kan, hari kerja kita siap ya, karena kita ingin berikan pelayanan prima ya terbaik kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Baik. Itu tadi kemudian layanan yang kemudian lebih detail ya, sahabat Sonora tadi. Secara tingkat kementerian ini artinya saya tadi menangkap juga ada semangat untuk lebih dekat ke masyarakat.
Walaupun kemudian awalnya dulu dari provinsi, kemudian di masing-masing kabupaten ada, tapi terus kemudian di kementerian juga ada begitu. Yang artinya akses ini sebenarnya sudah tersedia, tinggal bagaimana masyarakat mengakses dan memanfaatkannya. Tentu ada isu atau kemudian ada topik-topik yang masih mungkin sulit diakses karena terbenturnya dengan misalnya kayak tadi Mbak Uri sampaikan, sungkan kalau mau cerita atau nggak enak kalau misalnya itu dianggap aib. Saya malah jadi berpikir gini, mungkin Mbak Yuni juga bisa tanggapi ya. Anggaplah kita siang hari ini diskusi. Ketika layanannya sudah ada, programnya sudah ada, tapi terus kemudian dari keluarga atau orang siapapun lah, gak cuman ibu lah, bapak mungkin juga punya kegundahan hati gitu ya. Nah, tapi terus kemudian merasa bahwa penghalangnya masih mungkin saya pilih kata takut ya. Saya takut untuk sharing atau sungkan untuk sharing, tapi saya butuh. Nah, mendobrak temboknya itu pernah jadi diskusi nggak teman-teman? Mungkin dari timnya Mbak Yuni atau sampai ke timnya Mbak Uri. Monggo ditanggapi. Itu gimana ya? Jadi masih jadi PR juga ya? Masih dalam artian layanannya memang sudah tersedia dan saya percaya pasti baik karena kan tadi sempat disinggung juga ditangani sama teman-teman yang profesional gitu, secara keilmuan, secara kemampuan, skill dan lain-lain. Mbak Yuni boleh? Betul. Bisa jadi memang kita kurang menginformasikan ya, Mas Vito. Makanya salah satu mungkin ini Bu Tanti dan Mbak Uri membawa kita ke Sonora ya supaya masyarakat tahu gitu bahwa di Mergangsang itu ada balai penyuluhan yang menerima kalau ada masalah keluarga jangan buru-buru ke pengadilan agama lah gitu loh kasarannya. Cara salah satu contohnya seperti itu ya untuk kasus-kasus perceraian tentu saja ya. Tapi bisa datang dulu ke Satya Gatra Mergangsang karena apa? Ya itu tadi ini itu pasti akan dirahasiakan. Jadi kita ada kode etik Mas Victo yang ditandatangani oleh teman-teman semua dan ini juga ada semacam rekam konsultasinya juga yang memang itu akan kita lihat kalau beliau konsultasi hari ini temanya apa, kita catat, kita masukkan lemari, dikunci rahasia. Betul ya Bu Uri ya. Jadi memang itu memang sifatnya rahasia. Jadi nggak akan mungkin kita memilih konselor-konselor yang ember gitu kan. Karena memang ini sudah menjadi kewajiban konselor untuk merahasiakan sama dengan kode etik itu tadi. Dan untuk masalah apa saja sebenarnya terutama yang misalkan kalau takut datang, sebenarnya kita juga memberikan solusi. Tidak datang, tapi melalui WA atau telepon, hotline kami ada, WA kami ada. Jadi kalau misalkan nggak enak, tinggal memperkenalkan diri melalui WA, misalkan saya ibu siapa, kemudian saya bisa nggak konsultasi saya Gatra melalui WA, itu pasti Bu Uri ini akan membalasnya. Akan ada responnya. Dengan kegawat darutan 24 jam tadi. Semoga ini bisa membantu masyarakat tidak usah takut nanti ketahuan mukanya gitu. Bagaimana dengan nama samaran? Kita juga tidak akan minta nicknya ya Bu Uri ya. Jadi kita intinya yang pertama masyarakat selesai dulu. Ada solusi dulu itu kemudian. Jadi kita nggak ribet-ribet birokrasi, fotokopi KTP dan sebagainya, enggak Mas Victo. Jadi apa yang ada masalah kita bantu sebisa mungkin kita bisa sampai pada level balai penyuluhan, insya Allah terselesaikan, alhamdulillah. Kalau Bu Uri kesulitan, nah ini tingkatannya sudah naik. Bu Uri pasti akan merujuk ke balai maksudnya ke PP Satya Gatra provinsi yang lebih ini ya levelnya. Iya betul. Kita akan menerima rujukan itu untuk lebih intens membantu menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Mas Victor. Moga Bu Uri ada. Bu Uri boleh tambahkan? Tambahin. Mungkin tambahan aja. Betul yang dikatakan Mbak Yuni memang artinya kita tidak kurang-kurang selalu mensosialisasikan pada pertemuan apapun cuma itu tadi ketika mereka tidak memanfaatkan, kita tidak maksa. Dan sebenarnya kami PKB ini kan sebenarnya basic kami kan bukan psikolog ya, tapi karena memang tenaga profesional itu mungkin belum bisa diadakan, jadi kan kita melekat pada penyuluh KB harus mumpuni lah. Kita ibaratnya PKB itu apa aja harus bisa. Kita juga sering dikasih pelatihan, jadi pernah diundang untuk pelatihan bagaimana jadi konselor yang baik, termasuk tadi kode etik dan sebagainya. Ya kita artinya kita memegang itu, jadi tentang kerahasiaan tadi juga insya Allah kita tidak akan kemana-mana, jadi
ya mungkin memang perlu ya seperti Sonora hari ini kita berdiskusi ini mungkin mudah-mudahan didengar mereka ternyata ada toh mungkin banyak juga yang belum tahu ya betul. Jadi ternyata ada ya kita bersyukur kalau mereka akhirnya nanti mau datang jadi tidak hanya kader-kader KB saja mereka dan memang betul kalau kami tidak bisa menyelesaikan itu kita sebenarnya DP3 juga sudah ada nih artinya konseling untuk keluarga ya Puspaga pusat pembelajaran keluarga jadi kita banyak bisa kita rujuk selain ke mana ke tadi Kencana ke Puspaga kita juga di wilayah sebenarnya ada yang namanya yang PKK ya jadi PKK itu mitra keluarga sebenarnya banyak ya jadi kita sebenarnya juga menggandeng mereka sebenarnya kemarin sudah ada upaya sama mitra keluarga tuh yuk kita jadi satu ruang aja gitu kan jadi biar tambah konselornya ya kan banyak cuma mungkin belum ya masih proses karena memang gedung kami tuh masih minim artinya ruang khusus untuk itu ruang konsultasi memang belum ada jadi kita ya yang ringan-ringan aja lah artinya kita apa yang bisa diusahakan gitu ya. Baik, kita mau break dulu sebentar sahabat Sonora. Kemudian ketika Anda punya pertanyaan silahkan kami masih buka akses di 557762 dan 08175483 200. Jadi di segmen kali ini kesimpulannya adalah ketika kemudian Anda khawatir atau takut atau sungkan begitu, aksesnya sudah terbuka lebar, tidak perlu datang langsung. Teman-teman nanti atau sahabat Sonora yang mungkin punya cerita yang ingin disampaikan atau setidaknya meringankan bebannya kalau kaitannya atau konteksnya dengan keluarga, nanti bisa telepon, bisa ke WhatsApp juga. Nanti di segmen terakhir boleh dibagi ya teman-teman untuk telepon dan akses hotline-nya ya, biar bisa membantu juga untuk yang mendengarkan kita siang hari ini. Kami break, nanti kami kembali tetap di talkshow kita Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB Mergangsan. Kami kembali setelah commercial break berikut ini. Radio Sonora. Sahabat Sonora kembali di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Saya bersama dengan dua orang narasumber saya plus satu. Ini selanjutnya ada Bu Tanti dari DP3 AP2 KB yang bersama dengan kita. Nah ini kita bisa juga jadikan bahasan terkait dengan kebijakan. Nah ini juga menarik untuk sebagai tambahan wawasan kita juga tentang bagaimana kemudian pemerintah juga hadir tidak hanya memperhatikan yang makro saja, tapi yang institusi secara mikro, terutama soal keluarga, ini juga menjadi perhatian. Nah, saya sapa dulu Bu Tanti, selamat siang. Oh iya, belum saya pencet, maaf Bu. Selamat siang. Sehat ya Bu Tanti? Ya. Baik. Soal kebijakan Bu Tanti, apa yang bisa disampaikan ke sahabat Sonora di siang hari ini? Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini mohon maaf ini dadaan juga ya. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Tamu tak diundang nih. Wah, diundang Bu, cuman belum di print aja. Jadi tentang Satya Gatra tadinya ya. Kaitannya dengan kebijakan ini sebenarnya ada kebijakan yang lebih makro lagi. Untuk Kota Yogyakarta ini sudah ada Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan Perwal tentang peraturan pelaksanaan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga, yaitu nomor 3 tahun 2023, di mana di dalam salah satu amanahnya adalah bahwa pemerintah kota membentuk konselor ketahanan keluarga. Nah ini tentunya dengan Satya Gatra ini akan menambah khasanah ya. Jadi sebenarnya kalau Satya Gatra sudah ada lebih dulu ya. Kemudian di situ kita baru membangun sistemnya ya. Untuk saat ini sudah diwadahi. Kemudian memang dilakukan secara bertahap begitu ya. Jadi kalau untuk yang tahun ini mungkin kita baru menggencarkan tadi sudah disampaikan sekilas oleh Mbak Wuri, kita baru melaksanakan survei ketahanan keluarga di mana salah satunya adalah enumerator itu juga sebagai pengguna jasa dari Satya Gatra begitu. Nah di samping itu untuk konselor ketahanan keluarga sendiri ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah konselor ketahanan keluarga yang berjenjang,
dan yang tidak berjenjang atau berbasis masyarakat. Jadi di masyarakat ini kan banyak relawan-relawan ya Mas ya. Yeah. Jadi ada di kami saja ini ada Satgas Sigra, ya. Ini kaitannya dengan penanganan pelaporan kekerasan begitu. Kemudian ada mitra keluarga, kemudian ada konselor sebaya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja begitu ya, di kelompok PIKR. Dan ini menjadi bagian dari tadi konselor ketahanan keluarga yang berbasis masyarakat. Jadi mereka itu relawan dan memang ada penjenjangan kaitannya dengan tadi perannya bahwa untuk yang relawan-relawan itu tugasnya adalah untuk penjangkauan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang sudah terlatih begitu bisa mengatasi permasalahan yang ringan-ringan. Tetapi kalau yang berat begitu kita sudah ada alurnya. Jadi di sini sudah ada Satya Gatra yang di Mergangsan, kemudian juga ada mitra keluarga, kemudian juga ada yang di tingkat Satya Gatra yang tingkat provinsi. Jadi sebenarnya sudah banyak ya. Demikian juga untuk Puspaga Kota. Ini juga menjadi bagian dari konselor ketahanan keluarga. Gitu Mas. Oke, baik. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, akhirnya cukup lengkap ya, semua layanannya dari berbagai tingkatan begitu ya Bu Tanti ya? Iya betul Mas. Oke, saya mau bacakan ada satu pertanyaan masuk, ini ada dari Bu Rina, ini Bu Rina dari sebelah mananya Jogja ini, cuma sampaikan selamat siang, saya Bu Rina begitu. Izin ikut bertanya, ibu-ibu yang rawuh, layanan ini bisa diakses di mana? Nah, kemudian apakah untuk umum atau kemudian hanya pada wilayah tertentu saja sesuai KTP? Pertanyaan yang cukup menarik. Monggo silahkan Mbak Yuni atau mau Mbak Uri atau mau sweet dulu juga nggak apa-apa. Siapa? Khusus Mergangsan Bu Uri dulu. Bu Uri dulu, misalnya Mergangsan, monggo. Bu Uri. Baik, terima kasih Bu Rina sudah ikut partisipasi. Jadi tadi ditanyakan kalau mau akses ya. Jadi kalau akses mau kunjungan langsung tadi sudah Bu Uri sampaikan, bisa ke Satya Gatra Bersahaja, Kementerian Mergangsan di Jalan Sisingamangaraja nomor 55 aja, itu jadi satu halaman dengan kantor Kementerian Mergangsan. Kalaupun tidak berkunjung langsung bisa memanfaatkan akses kita punya HP ya, nomor HP WA-nya Bu Uri juga nih, karena di Satya Gatra memang kami berdua ya Bu Uri sama ada Pak Sunu jadi kita bersama-sama. Ini bisa di HP-nya Bu Uri 0811255931. Kemudian kita juga membuat email kemarin ya, ada satyagatra.bersahaja@gmail.com atau yang punya Instagram itu satyagatra.bersahaja pakai huruf kecil semuanya. Monggo, mungkin kalau memang malu ke mana atau tidak ingin tahu itu tidak berkunjung, pakai akses ini silahkan. Insya Allah nanti kita akan membantu permasalahan apa yang dihadapi, paling tidak mengurangilah beban ya kalau misalnya itu ada. Kemudian tadi apa lagi ya? Sudah apakah khusus kemudian? Jadi kita melayani tidak hanya di wilayah Kementerian Mergangsan, siapapun yang memang membutuhkan silakan. Jadi kita tidak memilah-milah ini harus punya warga Mergangsan, tidak. Jadi umum, masyarakat umum, keluarga apapun ya, dari tadi ya yang kita sampaikan siklus keluarga, mau keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, mau pus, mau caten, monggo silahkan, kita dengan senang hati insya Allah kita terbuka. Oke, baik. Karena kan kita nggak bisa pungkiri juga kan Jogja mungkin juga ada pendatang, ada yang mungkin belum menjadi warga Yogyakarta, tapi mungkin berpikir untuk melanjutkan kehidupan keluarganya di Jogja begitu. Misalnya kan perlu juga akses-akses dan lain-lain itu. Terima kasih Mbak Uri. Mbak Yuni ada tanggapan kaitannya khususkah begitu? Kalau misalkan karena Satya Gatra ini khususnya kalau di kabupaten kota ada di Balai Penyuluhan ya Mas Victor ya. Jadi kalau di DIY itu ada 65. Jadi 65 Balai Penyuluhan yang
kalau pendengar Sonora ini ada di Gunung Kidul, di Bantul, ke balai penyuluhan terdekat, nah itu gitu pasti ya? Ada Satya Gatranya. Kalau di kota bisa di Mergangsang. Tetapi kalau misalkan ini Bu Rina ini alamatnya di mana nih? Aku yang deket-deket aja gitu kan. Mungkin bisa disusulkan alamatnya Bu Rina, ngechat lagi boleh. Nah itu juga bisa di Satya Gatra Kencana yang ada di BKKBN DIY juga ada. Ada hotline-nya yang memang kalau mungkin kalau yang balai penyuluhan tadi masih pakai nomor HP pribadi ya dari penyuluh KB rata-rata, karena kan sangat banyak ya ininya ya. Kalau di Kencana kita ada hotline khusus memang yang memang untuk dihubungi oleh para klien customer di 0882 3154 3154. Nah, 3154-nya diulang 2 kali. Nah, ini boleh ke sini. Nanti kalau misalkan mau datang yang terdekat, nanti bisa kita dari atas ke bawah. Jadi kita tunjukkan, misalkan nanya ke kami, misalkan saya mau ke balai penyuluhan di mana ya Bu, misalkan di dekat Satya Gatranya Bersahaja, maka kita akan berikan alamat juga nomor telepon balai penyuluhan terdekat. Begitu Mas Victor. Oke, baik. Jadi kemudian tadi saya menanggapi Bu Rina ya, Bu Rina, apakah kemudian secara khusus untuk wilayah tertentu? Tidak, jawabannya tidak. Dan, umum. Dan ini untuk umum, betul. Begitu. Terus kemudian layanan aksesnya bisa di mana? Di yang terdekat, Bu Rina. Jadi dan misalnya, ada yang penting nih Mas Victor, ya. Layanan ini gratis, nggak dipungut bayaran. It's for free. Iya benar. Iya, jadi gratis. Kalau ke psikolog kadang-kadang kan mikir, betul, jam berapa biayanya, gitu kan. Kalau ini gratis dan bisa kapan aja, makanya silakan diakses. Gitu. Betul. Layanannya sudah ada dan bisa diakses. Satu lagi, ini ada barusan masuk. Ini Mas atau Pak Yuda ya, di Jotis nih. Bagaimana PPKS? Ini masih pakai istilah lama nih. PPKS berarti memperhatikan Mas Yuda ini atau Pak Yuda ya, atau mengikuti isunya mungkin ya. Bagaimana PPKS ini akhirnya nanti ke depan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat juga yang terus berubah. Kaitannya juga dengan teknologi dan digitalisasi yang menyerang tiap hari. Menyerangnya pakai tanda kutip nih. Keluarga pasti juga terpapar dengan digitalisasi, risiko-risiko seperti itu. Mbak Wuri, Mbak Yuni, boleh silahkan tanggapannya ya, Mbak Yuni. Sekarang ini masalah itu dulu mungkin masalah hanya yang pokok-pokok ya, Mas Victor. Kalau sekarang ini masalahnya udah sangat luar biasa kompleks ya. Kita keluarga dari baik-baik misalkan, ini keluarga baik-baik, bapak ibunya baik, putra-putrinya baik, aman, kebutuhan tercukupi. Ternyata serangannya itu tadi dari digital itu bisa dari media sosial yang kita tonton setiap hari, mungkin yang tiba-tiba nggak kita tonton tiba-tiba masuk kan, tayangan itu muncul kan. Nah, pengaruh-pengaruh seperti itu kadang akan mempengaruhi psikologis anak, kadang seperti itu ya. Bahkan bukan hanya anak, orang tua, pasangan, kemudian bahkan lansia itu pasti akan terpapar. Tadi istrinya pendiam, begitu dibelikan HP, lihat HP aneh-aneh sekarang mulai ya kan. Skincare-nya minta yang mana-mana begitu kan. Itu udah fenomena ya. Apalagi dengan gaya hidup ya. Betul. Nah, kemudian kalau anak-anak itu tren-tren terkini mungkin ya. Trennya yang kadang-kadang yang kita kadang-kadang nggak kepikiran gitu kok. Nggak masuk akal kan. Betul, kok bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu. Karena yang dilihat challenge-challenge yang viral-viral itu kadang-kadang ya aneh-aneh juga. Nah, ini pastinya kita mengikuti ya Mas Vito. Kita update kok setiap tahunnya kepada seluruh teman-teman penyuluh KB di balai penyuluhan. Kita update informasi juga gitu kan. Dan Satya Gatra ini kan di tingkat pusat sendiri itu kan ada rutin yang memang kita ikuti semacam kayak webinar gitu kan, seminar-seminar terkini, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 8 layanan tadi sih. Jadi otomatis insya Allah update sih para penyuluh. Betul. Dan kita juga bermitra juga Mas Victor, seperti yang disampaikan oleh Bu Wuri tadi. Kita tuh membuka mitra seluas-luasnya. Jadi bukan eksklusivitas Satya Gatra berdiri sendiri, tidak. Justru kita itu membuka tangan kita, ayo bergandengan tangan, bergayung bersambut, kita sama-sama membantu masyarakat gitu di bidang ini gitu. Oke. Baik. Kita break sebentar, nanti di segmen terakhir kita akan tarik kesimpulannya seperti apa yang bisa jadi catatan. Sekaligus saya minta nanti Mbak Wuri dan juga Mbak Yuni juga untuk sampaikan hotline-nya. Ini jadi penting supaya bisa dicatat juga sama sahabat Sonora. Minimal disimpan dulu, kalau suatu ketika membutuhkan layanan
mungkin tidak untuk pribadi kalau misalnya keluarganya tidak ada masalah, amin begitu ya. Tapi juga bisa diberikan pada orang lain yang mungkin membutuhkan akses dan layanan yang serupa. Kita break, nanti di segmen terakhir kita simpulkan sekaligus nanti akan ada nomor hotline yang bisa kembali dicatat di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sonora FM. Sahabat Sonora, kita sampai di segmen terakhir perbincangan kita bersama dengan talkshow kita Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB Mergangsan. Sebelum kemudian saya nanti minta closing statement atau kesimpulan dari Mbak Yuni, Mbak Uri, nanti Bu Tanti juga ikut sampaikan kesimpulannya. Jadi setidaknya ada pesan dan harapan lah ke depan. Kita mau semua keluarga sehat, sejahtera, aman, nyaman begitu ya. Kalau unit terkecilnya sehat, aman dan sejahtera, harapannya secara negara dan bangsa juga jadi kuat begitu. Nah, sebelum itu saya minta untuk hotline-nya disampaikan, Dok. Mbak Yuni atau Mbak Uri bisa yang bisa diakses atau disimpan sama masyarakat misalnya butuh layanan secara online ya. Biasanya lebih dekatnya ke WhatsApp atau telepon gitu. Okay. Silakan Mbak Uri. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang Satya Gatra Bersahaja ya yang di Kementerian Mergangsan, hotline yang kami belum punya hotline ya sebenarnya ya. Jadi kita masih sederhana juga ya. Tapi kita tetap dengan era digitalis sekarang ya, kita manfaatkan WA ya, tadi ke nomor Bu Wuri ya, 081 125 5931. Sekali lagi Bu Wuri. 081 125 5931. Oke. Kemudian yang kedua ini ada email juga, itu huruf kecil semua ya, satyaGatra.bersahaja@gmail.com. Dan satu lagi ada Instagram. Cuma ini Instagram yang pegang rekan kami karena Bu Wuri itu nggak punya Instagram ya. Jadi ini satyaGatra.bersahaja. Ya, insya Allah nanti kita akan membantu ya para keluarga, masyarakat yang membutuhkan artinya informasi atau konseling dari kami ya, artinya konsultasi, insya Allah. Oke, baik. Jadi sudah ada nomor-nomor yang bisa disimpan. Sebelumnya saya bacakan ulang, ada di untuk yang Satya Gatra Bersahaja di 0811 255931. Kemudian sebelumnya tadi ada nomor di 0882 3154 3154. Itu kemudian yang juga bisa disimpan dan diakses. Baik, kita sudah di ujung perbincangan. Ada 1 menit terakhir, jadi mungkin nanti 15 detik. Saya mulai dari Mbak Yuni, nanti ke Mbak Uri, terakhir ditutup dengan Bu Tanti yang bersama dengan kita. Mbak Yuni, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya terkait dengan program ini? Ya. Program ini luar biasa, cuma saya berpesan ke masyarakat, terutama pendengar Sonora ya, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tergantung bagaimana ikhtiar kita. Yang pertama mungkin dengan doa dan usaha. Salah satunya adalah berbagi masalah itu bukan hal yang salah, tetapi bagian dari sebuah ikhtiar penyelesaian masalah. Maka jangan segan untuk berbagi kepada teman-teman kami di Satya Gatra Bersahaja di Mergangsan. Itu aja sih, 15 detik. Terima kasih Mbak Yuni, Mbak Uri, monggo. Terima kasih. Kalau dari Bu Uri ya, kita semua berharap sebenarnya keluarga kita baik-baik saja. Amin. Tidak ada permasalahan doanya. Kemudian kalaupun ada masalah mohon terbuka karena sekarang itu beban semakin dengan di era sekarang permasalahan semakin kompleks, itu kan beban semakin banyak. Tidak hanya sekarang, bahkan beban orang banyak juga yang sampai stres ya. Jadi tolong berbagi walaupun sedikit. Jadi kita juga senang, artinya walaupun hanya sedikit kita bisa bantu, tapi kita artinya bisa membantu masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi kan begitu ya. Jadi kita sayangi keluarga kita, diri kita sendiri semoga ke depan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Baik.
Bu Tanti, terakhir sebagai penutup. Ya, hanya himbauan saja ya. Himbauan bahwa ini karena sudah ada Satya Gatra di Balai Penyuluhan KB Mergangsan, monggo masyarakat di Kota Yogyakarta pada khususnya bisa mengakses layanan ini sebagai bagian dari konselor ketahanan keluarga. Itu aja, Mas. Baik, saya berterima kasih untuk talkshow kita di siang hari ini bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Yogyakarta. Saya berterima kasih kepada Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY Dr. Yuni Hastutiningsih SKM MKes. Mbak Yuni, terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Ada penyuluh KB Kementerian Mergangsan, Mbak Wuryandari Puspitawati SH sudah bersama dengan kita. Mbak Uri, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Bu Tanti yang bersama dengan kita dari DP3AP2KB yang sudah hadir juga. Terima kasih, Bu Tanti. Ya, sama-sama, Mas. Baik, kita tutup perbincangan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda. Layanannya sudah ada, programnya sudah ada, aksesnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih baik. Kita tutup dan kita akan lanjutkan program AMKM berikutnya hingga pukul 2 siang. Terima kasih. Salam sehat juga untuk Anda.